bagaimana peran ulama sebagai waratul anbiya ya, untuk membimbing umat agar umat ini berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi dalam kondisi situasi saat ini, orang pada menghamba kepada demokrasi, menghamba pada penguasa, tidak lagi menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala sebetulnya. Bagaimana pesan dan pesan Pak Kiai ini? Silakan Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah wa musalliyan ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah wa walahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para alim, para jamaah Qubbatin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah pada pagi ini kita dipertemukan dalam ruangan Zoom ini di dalam rangka membicarakan satu permasalahan penting, bahkan terpenting dalam agama, min a'zami wajibatiddin, yaitu terkait dengan penegakan syariat Islam di bawah naungan khilafah dan bagaimana peran kita semua, seluruh elemen umat, wabil khusus peran para ulama di dalam rangka membimbing umat, mengarahkan umat itu. Jadi para ulama itu di dalam Islam berbeda dengan ulama di dalam terminologi kaum sekuler. Ulama ahli agama di dalam terminologi kaum kapitalis. Di mana kalau di dalam pandangan mereka ulama itu hanya sekedar juru doa. Ulama itu memerankan perannya itu peran pinggiran. Peran pinggiran. Di dalam Islam itu bukan sekedar itu, tapi lebih jauh dari itu, ulama memiliki peran sentral di dalam mengarahkan arah perjuangan umat, di dalam membimbing umat. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mewariskan kepada kita yang pertama adalah Al-Quran dan Sunnah. Taraktu fikum amrain dan tadillu abada ma in tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnata rasulih. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu meninggalkan kepada kita al-ulama. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warrasul ilma faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafirin. Mewariskan ulama yang akan menjelaskan kandungan dari Al-Quran dan Sunnah sejelas-jelasnya. Ulama yang akan mengarahkan pemahaman umat, ulama yang akan mencerdaskan umat, sehingga umat dimanapun kapanpun akan bersikap menyikapi segala sesuatu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Disinilah peran para ulama di tengah-tengah umat. Mereka sebagai mubayyin, mereka sebagai orang-orang yang menjelaskan sejelas-jelasnya agama Allah Subhanahu wa taala. Karena para ulama menyebutkan idza sakatal alim, itu Imam Ahmad bin Hanbal beliau menyampaikan bahwa idza sakatal alim pamata yatabayyanul haqqu. Ketika orang alim itu diam, tidak mau menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Ketika orang alim hari ini rame-rame banyak yang menolak khilafah gitu. Ada pernyataan kelompok ulama yang menolak khilafah. Ya, kalau ulamanya seperti itu pamata yatabayyanul haq. Ketika kita ragu dengan kebenaran ini, padahal sudah jelas, gamblang, sudah sering dibahas dalam forum-forum kita bagaimana khilafah itu dalam perspektif Al-Quran, khilafah dalam perspektif hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khilafah dalam perspektif ijma,
khilafah dalam kitab-kitab fikih. Bahkan khilafah dibahas dalam kitab-kitab tafsir oleh para ulama. Sudah jelas maqalah-maqalah ulama ahli sunnah wal jamaah al-mu'tabarah, di mana tidak ada satupun dari yang namanya ulama itu yang berani menyatakan penolakannya terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, terhadap khilafah ini. Karena itu hari ini kita membutuhkan adanya ulama-ulama yang jujur dengan ilmunya. Ulama-ulama yang jujur dengan keilmuannya. Ulama-ulama yang tadi dikatakan oleh Syekh Zunaidi At-Tayyibi, ulama-ulama yang berani. Para ulama yang berani mengatakan yang hak itu hak. Salah satu bukti ketakwaan itu memiliki syaja'ah, keberanian menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Ketika dikatakan bahwa wa'lam anna sahabata radhiyallahu anhum ajma'u ala anna nasbal imam ba'dan kira di zamanin nubuwah wajibun bal ja'aluhu ahammal wajibat. Ketika dikatakan dalam mazhab arba'ah oleh Syekh Abdurrahman Al-Jaziri bahwa anak ikut tafaqal a'immah ala anna al-imamata fardun dan seterusnya, maka sebenarnya para ulama seharusnya tidak mengatakan selain apa yang telah dinyatakan di dalam ijma para sahabat, bahkan ijma para ulama. Ulama sedunia tidak ada yang pernah menentang kewajiban khilafah. Bahkan ulama Mu'tazilah, Syekh Abu Bakar Al-Assam, yang oleh Imam Qurtubi beliau dikatakan sebagai orang yang asam, li'annahu haitsu kana anis syariati asam, karena dia itu tulis dari syariat. Sebenarnya beliau itu tidak menolak khilafah. Beliau hanya punya pendapat khilafah itu hukumnya tidak wajib. Khilafah itu hukumnya mubah, tapi mubah itu bersyarat. Mubah itu bersyarat jika kaum muslimin mereka bisa menjalankan hukum-hukum Allah, bisa menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya imam. Bisa berlaku adil, bisa menyelesaikan persengketaan, bisa menyatukan umat Islam semuanya. Umat Islam bisa bersatu tanpa adanya imam. Maka itu boleh mereka tidak punya imam. Tapi kalau faktanya tidak bisa, maka imamah itu menjadi wajib. Cuma karena Mu'tazilah mengatakan wajibnya itu bila akli la bisyar'i. Itu saja bedanya. Beliau sebenarnya tidak menolak gitu. Tidak menolak kewajiban khilafah. Nah, orang yang seperti itu saja oleh Syekh Imam Qurtubi dalam Al-Jamil Ahkamil Qur'annya dikatakan hai sukana ani syariati asam wa kana man yattabi'uhu biqaulihi wa tab'ahu ala madhhabihi, maka wa kana man qala biqaulihi wa tab'ahu ala ra'yi wa madhabihi, orang yang menjadi pengikutnya dan mengikuti madhabnya dikatakan asam. Orang yang seperti itu aja dikatakan asam. Jadi kalau Imam Qurtubi hari ini hidup melihat ada ulama orang Islam yang menyatakan haram menegakkan khilafah itu termasuk munkar min munkarot, maka itu lakobnya itu bukan lagi al-asam mungkin. Asadu apa tuh? Jadi bukan lagi al-asam lagi gitu. Jadi asadu minum lebih jelas begitulah. Nah, inilah yang patut menjadi pemikiran kita semua. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal bahwa para ulama salafus salih, dan ternyata yang disebut salafus salih itu adalah Imam Fudayl bin Iyad. Menyatakan bahwa laukana lana da'watun mustajabah la da'auna biha lis-sultan. Kalau tadi disampaikan oleh Fadilatul Alim Kiai Haji Sopar Mawardi pentingnya, urgensinya kita berdoa, bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempercepat datangnya pertolongan Allah ini, salah satunya dengan doa. Maka Imam Fudayl bin Iyad dulu beliau pernah menyatakan andai kata ada doa yang dikabulkan, doa mustajabah, namun biar ngobrol akan lasayyarna biha illa lis-sultan.
Dalam riwayat yang dikatakan seperti itu. Kami tidak akan menjadikan doa itu kecuali doa untuk adanya kekuasaan. Karena bisolahi sultan salahul bilad. Ida soluha as-sultan soluha al-bilad wal ibad. Begitu kata Imam Fudayl bin Iyad. Ketika sultannya, ketika penguasanya beres, maka bilad negeri dan rakyatnya pun umat pun akan beres. Jadi itulah para ulama dulu sudah menyatakan betapa pentingnya kita hari ini berjuang dan menserutkan atau mengarahkan doa kita fokus kepada terwujudnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan urgensitas dakwah ini yang insya Allah sudah dipahami oleh kita sebagai sebuah kewajiban, Ibunda Ummu Salamah, beliau itu pernah bertanya di dalam forum para sahabat, di mana beliau pernah bertanya, apa yang akan madza ajabtum idza da'akum da'iyan. Apabila ada dua seruan yang menyuruh kepada kalian, apa yang akan mana yang akan kalian, yang akan Anda semua sambut dari seruan itu? Yang pertama, da'in ila kitabillah, yang menyeru kepada kitab Allah. Yang kedua, da'in ila sultanillah, yang menyeru kepada kekuasaan Allah. Rata-rata semuanya satu menjawab, kami nujib ad-da'iya ila kitabillah. Kami akan menyambut seruan yang menyeru kami kepada kitab Allah. Tapi kata Ibunda Ummi Salamah, bal ajibu ad-da'iya ila sultanillah fa inna kitaballah ma'a sultanillah. Tidak, kata Ummu Salamah, kalian Anda semua harus menyambut seruan yang menyeru kepada kekuasaan Allah. Kenapa? Fa inna sultanillah, fa inna kitaballah ma'a sultanillah. Karena kitab Allah itu yaitu Quran, ini nggak bisa dipisahkan dari kekuasaan Allah. Nggak bisa dipisahkan dari sultan. Al-Quran wa sultan itu harus bersatu, tidak boleh berpisah, tidak boleh dipisahkan, tidak boleh ya disekulerkan, dipisahkan. Itu pemahaman para ulama generasi terdahulu. Jadi karena itu Al-Fakir menyampaikan kepada para ulama yang hadir pada saat ini untuk tidak ragu-ragu lagi bahwa apa yang kita lakukan insya Allah sudah ada di dalam jarul kebenaran. Tinggal kita terus-menerus menjalin dan memperkuat perjuangan ini sehingga ketika para ulama yang mukhlisin ini, para ulama yang sudah paham dengan apa yang harus dilakukan dan kita termasuk golongan-golongan yang mukhlis di dalam berjuang ini, kita bersatu terus-menerus menyuarakan kebenaran ini, insyaallah Nasrullah itu akan segera datang ke haribaan kaum muslimin. Demikian. Makasih Kiai, jazakallahu khair atas penjelasannya. Berarti kalau tadi dikutip di Al-Qutubi itu yang itu dikatakan asom, kalau ada ulama yang mengatakan khilafah mungkar itu asyadul asom, Kiai. Asyadu minal asom, asyadu minal asom. Ada makalah yang disampaikan oleh Syekh Tahir Ibnu Asyur, Tahir bin Asyur dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir itu beliau menyebutkan tidak ada yang menolak. Jadi tidak ada yang menolak terhadap ijma khilafah itu illal ladzina irtaddu ala adbarihim, kecuali orang-orang yang kembali. Kalau kata Kiai Mansur tadi dalam testimoninya, dalam rekamannya itu, yang menolak khilafah itu adalah murtadnya itu sudah jelas begitu. Irtaddu ala adbarihim min jufatil arab wa min du'atil fitan, dan dari para dai-dai yang menyerukan kepada fitnah. Dai-dai yang menebar fitnah, di mana Imam Tahir bin Asyur beliau menyebutkan alladzi la yu'ba'u biqaulihim. Perkataan mereka itu enggak usah diperhatikan. Perkataan mereka tidak usah didengar. Fal munadharah ma'ahum sudah. Bermunadharah dengan orang-orang seperti itu sudan. Itu enggak ada gunanya, menghabis-habiskan waktu. Begitu, mendingan bermunadharah, berbicarakan bagaimana ke depan, bagaimana ini min batu cincin minal akik ilal khilafah itu betul-betul menjadi. Baik, Kiai, syukran jazilan.